Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Masih semangat? Semangat. Ada sukacita? Ada. Ya, hari ini kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya di rumah, dan kita memuji Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, silakan adik-adik berdiri. Semuanya berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, sekarang kita angkat satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Jadi adik-adik, hari Senin sampai hari Minggu semuanya adalah harinya Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan lagi sekali dari dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih tetap semangat? Semangat. Ya, semua bangkit berdiri, masih tetap berdiri. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan baca berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, semua sebelum kita mulai ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu berkumpul untuk memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami di rumah kami masing-masing dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semoga itu terjadi dalam kehendak-Mu. Amin. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dengan sukacita. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya.
keselamatan hanya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, sebelum dengar firman Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal Tuhan hingga pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak kita. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kepada kakak kita untuk memberitakan firman Tuhan, saya persilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah ya? Untuk itu semuanya duduk yang baik, mendengarkan dengan baik supaya firman Tuhan ini boleh tertanam baik dalam hati pikiran kita dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, kakak kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, kenapa adik-adik saat ini adik-adik tidak ke sekolah lagi untuk belajar? Kenapa disuruh di rumah aja untuk belajarnya? Dan kenapa mama dan papa kita juga sudah tidak ke kantor lagi untuk bekerja, tapi justru ada di rumah bersama-sama dengan kita? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Ya betul adik-adik, karena ada virus corona. Nah adik-adik, kakak mau tanya lagi, siapa yang pernah melihat virus corona? Bentuknya seperti apa? Siapa yang pernah lihat? Kakak kita nggak pernah lihat. Kakak kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Karena kalau melihat secara langsung, kita tidak bisa melihat. Karena apa? Karena virus corona itu bentuknya kecil sekali. Jadi perlu alat untuk melihatnya. Nah, alat itu disebut mikroskop. Nah, alat ini bisa melihat benda-benda yang kecil. Nah, ini bisa diperbesar sehingga bisa kelihatan wujudnya. Dan ternyata virus corona itu bentuknya seperti ini adik-adik. Meskipun virus corona itu tidak terlihat oleh mata, ternyata membawa dampak yang sangat besar. Seperti virus corona bisa menyebabkan kita jadi sakit. Ada yang batuk, ada yang panas, ada yang harus dirawat di rumah sakit. Sampai ada juga yang bisa meninggal karena virus corona itu. Untuk itu kenapa sampai kita disuruh tinggal di rumah aja dulu. Oke, sekarang kakak kita mau tanya lagi. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu tentang apa ya? Ayo ingat-ingat lagi. Tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu cerita kita minggu lalu. Namun tahukah adik-adik bahwa ada satu murid yang tidak ada pada saat itu? Siapa yang bisa jawab? Siapa nama murid tersebut? Iya, namanya adalah Thomas. Jadi waktu itu Thomas tidak ada pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun setelah itu murid-murid menyampaikan kepada Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit, dia benar-benar sudah hidup. Apakah Thomas percaya adik-adik? Ternyata tidak, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-murid yang lainnya. Terus Thomas bilang apa? Thomas bilang, sebelum saya melihat lubang tanda paku di tangannya dan lubang di lambungnya, saya tidak percaya kalau itu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ternyata Thomas gak percaya sama murid-murid yang lainnya. Nah, ternyata pada saat itu 8 hari kemudian, setelah pertemuan itu 8 hari kemudian, pada saat murid-murid ada di dalam ruangan, pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci, semuanya tertutup. Lalu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengatakan, salam
bagimu. Salam damai sejahtera bagimu. Nah, Tuhan Yesus tiba-tiba ada di ruangan tersebut. Dan ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan Thomas. Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya akan kebangkitannya. Lalu Tuhan Yesus bilang, Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Kemudian dia juga suruh Thomas, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Dan jangan kamu tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Adik-adik, Thomas kemudian menjawab, ya Tuhan. Thomas akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah hidup. Adik-adik sekalian, bagaimana dengan kita? Adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, karena kamu sudah melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup? Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan kita hidup dan Dia sudah bangkit. Adik-adik, meskipun kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus ada di sini, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita, menjaga dan melindungi kita. Untuk itu adik-adik, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca firman, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk dengar-dengaran kepada orang tua yang merupakan wakil Tuhan untuk menasehati dan menyayangi kita. Saat ini kita disuruh tinggal di rumah saja supaya kita tidak terjangkit virus corona. Untuk itu harus dengar-dengaran ya sama perintah dari mama dan papa. Dan jangan lupa untuk berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita selalu. Nah, pada saat ini adik-adik, kakak akan bagikan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 29b. Nah, cerita kita tadi itu, ambil dulu Alkitabnya. Kita akan buka firman Tuhan yang tadi kakak kita sudah ceritakan ya. Buka Yohanes 20. Sama-sama buka ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Yang belum bisa baca bisa minta tolong sama mama papanya untuk dibacakan firman Tuhan. Adik-adik, kakak kita akan bagikan ayat hafalan yang tadi kakak kita sudah sebutkan ya. Di Yohanes 20 ayat 29b. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ulangi ya, ikutin kakak kita. Gerakannya juga. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, di akhir ibadah kita akan dibagikan juga aktivitas, yaitu mewarnai dan juga mencari kata. Adik-adik, itu akan dilakukan setelah ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah adik-adik, firman kita selesai. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, demikian firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita. Sekarang adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Adik-adik lipat persembahannya dengan rapi dan kita mau berikan kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian bersyukur kepada Tuhan.
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh kakak kita. Sebelum itu kakak mengundang kita menyanyi lagi, sekali lagi kita menyanyi lagu pujian Sukacita di Hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus saja. Angkat jempol, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus saja. angkat jempol, angkat bahu, Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. angkat jempol, angkat bahu, jongkok, Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Ya baik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh kakak kita. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Semua lipat tangannya, duduk yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal sampai hampir selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami, dan kami boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami agar boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa buat adik-adik semua dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa, supaya mereka boleh setiap hari melakukan aktivitasnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat semua orang tua dari setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka Tuhan, meskipun mereka masih dalam bekerja ataupun ada di dalam rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi mereka Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada, biarlah nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati, menjaga dan melindungi dimanapun jemaat kami berada. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Pendeta kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya mereka boleh selalu sehat. Semua itu karena perlindungan dan kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah setiap keputusan dan tindakan yang diambil, semuanya itu boleh mencerminkan kasih Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami anak-anak-Mu bersatu hati memohon Tuhan supaya virus corona ini boleh segera berlalu, karena kami semua rindu untuk berkumpul bersama-sama lagi di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka Tuhan, supaya mereka semua boleh dipulihkan, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa Tuhan buat para medis, dari dokter, perawat, juga semua staf dari security maupun tenaga kebersihan. Kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, memberkati mereka selalu Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita.
Kami mau berdoa Tuhan buat kota kami. Kami mau berdoa buat negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Kiranya selalu senantiasa dalam perlindungan-Mu. Bapa yang ada dalam sorga, kami akan selesai dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kami yang bermohon Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai doa syafaat. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan pujian dengan sikap berdoa ya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Oke adik-adik, demikian ibadah kita di hari Minggu yang indah ini. Untuk mengakhiri semua rangkaian ibadah kita, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Marspa. Demikian ibadah kita. Shalom.